slideshow. Nanti kalau nggak bergerak, berikan diinfokan. Bagian penutup sebuah karya ilmiah itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah kesimpulan. Ini tapi secara berurutan ya. Ini lokasinya, tempatnya Burika sudah urutkan. Kesimpulan, lalu saran, ucapan terima kasih, daftar pustaka, dan lampiran. Dalam kurung jika diperlukan atau jika diminta, dan jika ada lampiran yang harus dilampirkan. Jadi nomor 5 ini opsional, tidak harus ada. Tetapi nomor 1 sampai 4 ini harus ada. Jadi nomor 5 bisa ada, bisa tidak. Jika diperlukan artinya memang membutuhkan lampiran. Nah, masing-masing definisinya akan saya sampaikan. Kesimpulan itu kalau secara letaknya itu setelah pembahasan. Jadi bab kesimpulan. Kesimpulan diberi bab sendiri. Babnya setelah pembahasan atau setelah melakukan analisis di dalam sebuah badan tulisan. Jadi kesimpulan itu adalah merupakan inti dari sederetan informasi atau sajian atau merupakan jawaban atas tujuan penelitian. Ini jika ada beberapa. Nah, kemudian kalau menarik kesimpulan, artinya sih sebenarnya ini tindakan kita sendiri. Menarik kesimpulan bagaimana caranya? Menarik kesimpulan itu apa? Menarik kesimpulan adalah menggerakkan sesuatu ke bentuk lain yang lebih sederhana, ringan sifatnya, namun tidak mengesampingkan kelengkapannya. Artinya kita itu dengan membaca satu paragraf atau beberapa kalimat saja, itu sudah bisa memahami apa yang menjadi hasil dari seluruh analisa kita. Nah, sehingga data-datanya atau informasi yang dimaksudkan itu diambil dari hasil analisis data. Jadi berdasarkan analisis data, bukan data mentah lalu dimasukkan tuh, tapi hasil analisis data. Lalu harus disajikan dalam bentuk yang sudah sistematis, ringkas dan jelas. Jadi bukan sederetan angka-angka begitu, bukan. Nah, kesimpulan itu kalimatnya seperti apa? Kesimpulan itu bisa pernyataan yang bersifat kualitatif. Kualitatif itu berarti bukan angka, misalnya meningkat, menurun, atau lebih baik. Itu kalimat kualitatif, dan itu bisa. Nah, kalimat ini, pernyataan kualitatif ini, itu bisa digunakan untuk menunjukkan keadaan atau sifat sesuatu, sehingga dapat diketahui di mana posisi hasil kegiatan analisis kita itu. Nah, analisis kita itu kan sebenarnya cara untuk mencapai tujuan, ya. Sehingga sebenarnya kesimpulan itu boleh dikatakan menjawab tujuan. Karena kalau metode itu cara mencapai tujuan, tapi kesimpulan adalah menjawab tujuan. Jadi misalnya tujuan penelitiannya adalah mengetahui perubahan sifat roti setelah dipanaskan kembali. Misalnya tujuannya. Nah, berarti kita bisa menyatakan dengan kalimat kualitatif. Roti yang dipanggang kedua mengalami perubahan secara signifikan dalam hal karakteristik fisikokimia. Ini kalimat kualitatif karena kita tidak menyatakan angka.
Kalau menyatakan angka, kita kadang menjadi problem karena itu menjadi kita sendiri terjebak bahwa itu adalah kalimat yang menunjukkan resume hasil. Resume hasil itu apa? Ringkasan atas hasil. Jadi hasil yang berapa angka-angka itu bukan lalu diringkas, lalu masukkan ke kesimpulan. Bukan. Tapi kesimpulan itu sebuah kalimat inti yang menunjukkan tujuan. Tujuan penelitiannya apa sih? Lalu kita jawab di sana. Setelah kita analisa data. Nah, sehingga memang paling disarankan adalah pernyataan kesimpulan itu bersifat kualitatif. Kalaupun itu ada angka atau kuantitatif, lebih untuk menyangatkan artinya. Ya, jadi kesimpulan itu tidak mencantumkan angka-angka rasio lagi, persentase dan sebagainya, kecuali ditambahkan sedikit untuk menyangatkan arti. Nanti ada contohnya ya di bawah. Ini contohnya. Misalnya, tujuan penelitiannya adalah tertulisnya begini, mengetahui perubahan kandungan zat gizi pada roti tawar menggunakan substitusi tepung beras. Substitusi itu artinya menggunakan komponen tepung beras sebagai tambahan. Karena secara umum kan roti itu dibuat dengan tepung terigu. Nah, kemudian tepung terigunya dikurangi, lalu digantikan sedikit dengan tepung beras. Hasil penelitian kita menunjukkan begini, jenis tepung roti tawar menggunakan tepung beras, proteinnya, ini bukan protein maaf. Proteinnya 60% tepung roti tawar yang menggunakan tepung terigu, artinya dalam ini berarti 100% tepung terigu, atau mungkin lebih jelasnya begini ya, tepung terigu, tepung beras, artinya substitusi tepung beras, lalu ini tepung terigu 100%. Atau biasanya ini sebagai kontrol. Nah, proteinnya 58%. Tujuannya kok nggak ada kata protein? Nah, kata protein ini bisa menjadi bagian dari zat gizi. Ini tabelnya cuma baru satu. Nah, ini kan contoh ya. Jadi sebenarnya nanti bisa jadi ada tabel kandungan karbohidrat, kandungan lemak, dan lain-lain yang gitu. Lalu kesimpulannya apa? Roti tawar yang dibuat menggunakan substitusi tepung beras mengalami peningkatan kandungan zat gizi protein sebesar 2%. Bu, angka 2%-nya dari mana? Ya dari 58 ke 60, meningkatnya 2%. Gitu ya. Nah, kalau resume hasil di bawah ini, kandungan protein roti tawar menggunakan tepung beras adalah 60%, sedangkan pada perlakuan tepung terigu 100% sebesar 58%. Yang di bawah ini bukan kesimpulan, tetapi resume hasil. Yang namanya kesimpulan, kalimat yang di atas ini. Yang menyimpulkan inti, bukan menulis kembali dalam bentuk kalimat dari tabel itu. Nah, tips sederhana yang bisa kita jadikan pedoman adalah jangan mengulang uraian yang terdapat di bagian hasil penelitian. Yang kedua, jangan memasukkan hal-hal baru yang memerlukan ulasan lebih lanjut. Yang ketiga, jangan memasukkan bagian dari kerangka teori atau tinjauan pustaka. Dan yang paling penting tadi, kesimpulan itu bukan resume hasil.
Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Marcel Crescendo ada pertanyaan? Marcel? Belum? Belum, Bu. Itu Helvian. Mungkin untuk kesimpulan itu maksimal berapa kata ya? Berapa kalimat, Bu? Oke. Kesimpulan berapa kalimat? Tidak ada batasnya. Tetapi seringkas mungkin. Nah, tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya satu, setidaknya satu kalimat. Kalau tujuannya lebih dari satu, ya bisa beberapa kalimat. Gitu ya. Tidak ada batasannya. Yang menjadi batasan itu adalah kalimat yang menunjukkan itu menjawab tujuan. Gitu ya. Jelas itu? Jelas, terima kasih, Bu. Tetapi pasti tidak lebih panjang dari pembahasan. Ya, jadi harus seringkas mungkin. Bagian bab yang paling ringkas adalah kesimpulan. Karena sebuah inti. Jadi mengintisarikan sebuah tujuan penelitian. Kalau bisa, meskipun tujuannya lebih dari satu, itu dalam satu. Oke, Bayu. Makasih Ya. itu pertanyaannya. Ya, Bu. Saya ingin bertanya kalau misalnya didapatkan dari percobaannya misalnya didapatkan hasil yang misalnya menyimpang dari tujuan gitu, Bu. Nah, kalau kayak gitu apakah itu tetap ditulis nanti di kesimpulan atau enggak, Bu? Menyimpang itu artinya apa dulu? Yang seperti Misalnya, apa contohnya? ya misalnya kita melakukan tes uji karbohidrat gitu ya, Bu. Nah, waktu kita uji itu didapatkan hasilnya itu misalnya kan tujuan utama itu untuk melihat kadar glukosa dalam misalnya sampel nasi putih gitu ya, Bu. Nah, di tes itu misalnya sesuai apa namanya seharusnya itu kan didapatkan. Nah, tapi misalnya tidak didapatkan gitu. Nah, itu kan apa namanya tidak sesuai dengan tujuannya kan, Bu. Tujuannya kan mendapatkan hasil yang ini, tapi waktu diuji itu ternyata nggak dapat gitu, Bu. Nah, itu di kesimpulannya tuh apakah tetap dituliskan tidak didapatkan hasil atau gimana gitu, Bu? Ya, ya. Oke. Berarti maksudnya nasi putih itu nggak ada glukosanya. Ya, misal saja, Ya, Bu. oke. Jadi tetap disimpulkan, tetapi kalimatnya kan menjadi nasi putih ternyata tidak mengandung glukosa. Gitu. Tapi angkanya kan pasti 0 di hasil. Tapi bukan lalu kesimpulannya adalah nasi putih glukosanya 0%. Nggak begitu. Tapi nasi putih tidak mengandung glukosa. Jadi tidak menyimpang, Bayu. Kalaupun misalnya menyimpang itu, mungkin kita bisa ambil contoh. Hipotesanya, nanti kalau sudah masuk ke metodologi penelitian akan mengenal hipotesa. Kita tuh kan dalam hati kecil misalnya Anda membuat roti yang pengennya kan healthy bread gitu ya, mengandung antioksidan yang tinggi ketika ditambah tambahan beras merah dengan berbagai konsentrasi. Kan angan-angannya semakin tambah beras merahnya, semakin tinggi penambahannya, itu semakin tinggi kadar antioksidannya, gitu ya. Nah, tetapi kok ternyata tidak, kok semakin turun antioksidannya. Itu juga hasil penelitian, dan itu juga bisa disimpulkan meskipun hasilnya negatif atau hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, tetap disimpulkan baik, gitu, tetap ditulis. Tapi jadi kesimpulan itu bukan masalah hasil penelitiannya itu buruk atau jelek atau tidak ada hasilnya. Kesimpulan itu hasil analisis kita. Kan nanti Anda akan membahas, atau kita ini, kenapa ya kok turun. Nah, di situ sebenarnya kita mulai bisa menyimpulkan, oh ternyata beras itu tadi, beras merah, meskipun naik konsentrasinya ditambah dengan berbagai konsentrasi, tidak menyebabkan perubahan antioksidan. Nah, rasanya begituan kesimpulannya. Begitu, Bayu? Oke, Bu. Jelas, Bu.
Terima kasih, Bro. Baik. Terima kasih Bayu, pertanyaannya bagus juga Vito. Yang lainnya, Agilda ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, baik. Rika bisa teruskan ya. Oke, yang cewek belum ada pertanyaan juga. Cecilia Erni, ada pertanyaan? Halo? Cecilia, kemana kah ini? Clara Ayu. Clara? Halo? Clara? Iya. Kamu sakit? Oh enggak, Bu. Sehat. Kamu ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Oke, Bu Rika lihat DP kamu takut loh. Kok kayak kucing marah gitu. Baik, Betul, Bu Rika. Bu. Oke, Bu Rika lanjutkan ya. Nah, ini contohnya. Kemudian, nah ini sudah sampai tips sederhana ya. Ini tips yang sederhana itu artinya ya minimal kita tahu gampang. Oh, berarti jangan mengulang kalimat itu. Lalu jangan memasukkan hal yang baru yang memerlukan ulasan. Karena ulasan itu hanya ada di pembahasan, bukan di kesimpulan. Ya. Terus jangan memasukkan bagian dari kerangka teori. Ya ini kan teori, bukan hasil ya. Teori itu letaknya ya ada di dalam kerangka teori atau tinjauan. Nah sekarang setelah kesimpulan apa tadi? Yaitu saran. Jadi di dalam laporan penelitian itu tuh harus ada saran. Kalau tidak ada saran bagaimana? Nggak mungkin. Karena begitu Anda menganalisa, membahas, itu pasti ada hal yang kurang sempurna. Sehingga itulah yang menjadi saran. Jadi saran itu harus bersifat operasional. Artinya bisa dikerjakan oleh orang lain. Dan bermuara pada hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis sendiri. Ini yang ya salah, yang nah, saran itu juga dapat berisi sumbangan pemikiran penulis untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. Dan bukan harapan penulis. Meskipun kan itu sumbangan pemikiran itu kan sebenarnya sebuah harapan. Setidaknya begitu. Tetapi ini bukan harapan penulis itu maksudnya secara sederhana ditulisnya begini. Harapan penulis yang akan datang dilakukan penelitian. Ini. Itu harapan ya. Itu jelas karena ada kata eksplisit harapan. Tapi kalau implisit harapan itu begini. Yang akan datang semoga ada penelitian tentang apa-apa. Nah, itu kan harapan itu. Kalimat ada semoga. Ya. Nah, jadi jangan mengharapkan sesuatu yang masih belum jelas. Tetapi harus bersifat operasional. Oh, misalnya tadi yang beras tadi ya. Ternyata kalau ditambah beras itu naik proteinnya. Berarti mungkin apakah ada peningkatan dari kesehatan yang lain dari aspek gizi? Misalnya perlu dilakukan penelitian dari aspek gizi yang lain dengan roti yang disubstitusi beras. Nah, itu personal. Juga berisikan sumbangan pemikiran penulis karena di dalam membahas penulis menemukan bahwa berarti ada kemungkinan besar kalau misalkan proteinnya juga naik, itu berarti kemungkinan vitaminnya juga naik, misalnya seperti itu. Jadi perlu saran-saran untuk penelitian yang bisa dilakukan oleh orang lain atau diteruskan oleh orang lain. Dan saran itu juga tidak berisi kendala-kendala selama penelitian Anda. Jadi bukan berisi kendala. Sehingga kalau misalnya menemukan kendala itu, Anda lalu memberikan kalimat-kalimat yang menutupi kelemahan atau ketidaklengkapan penelitian. Misalnya gini, saran ya
jangan meneliti protein dengan tepung beras lagi, apalagi tambah lagi gitu ya. Tidak diperkenankan atau tidak usah atau tidak perlu meneliti yang resmi ya, tidak perlu dilakukan penelitian tentang protein dari aspek penambahan misalnya. Nanti kan akan menutupi kelemahan. Kan pembaca kan bertanya, kenapa ini? Ya, jadi yang paling penting adalah Anda menyarankan harus bersifat operasional yang bisa dilakukan peneliti berikutnya. Oke, setelah saran apa? Kita dalam melakukan penelitian, dalam membuat karya tulis, itu sebenarnya tidak bisa sendiri. Sehingga perlu ada ucapan terima kasih. Ini wajib seluruh dunia kayak gini. Kalau jurnal Anda bisa membaca jurnal, Anda mungkin sudah mulai latihan membaca jurnal kan dari berbagai tugas, ada acknowledgement, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada siapa? Boleh kepada orang-orang tertentu yang betul-betul secara signifikan dalam penelitian itu membantu. Atau lembaga yang secara substansial turut membantu kelancaran penelitian kita. Orang-orang tertentu ini orang-orang penting. Tapi orang tua kita boleh nggak? Itu kan juga orang-orang penting bagi hidup saya. Untuk orang-orang yang dekat dengan kita, itu ada tempatnya sendiri. Nah, di sini orang-orang yang terkait dalam pelaksanaan penelitian, tetapi tidak semata-mata hubungan dekat, tapi hubungan dekat dalam hal penelitian itu sendiri yang memperlancar penelitian kita atau memperlancar segala sesuatu yang terkait dengan usaha kita dalam menyelesaikan penelitian. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menulis adalah jangan menggunakan bahasa Indonesia yang non formal. Karena ucapan terima kasih ini tetap menjadi bagian dari karya tulis itu. Kemudian yang kedua, jangan membuat daftar panjang lebar dari nama teman-teman seangkatan atau orang-orang atau sahabat lainnya yang tidak secara substansial membantu kelancaran penelitian. Contohnya ya, berikannya di sini tidak memberi contoh. Tidak ada contoh. Contohnya begini, orang-orang. Ucapan terima kasih itu tidak ada kata-kata ucapan terima kasih ditujukan kepada itu nggak bisa langsung. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada atau langsung nama orang itu juga bisa. Tidak usah lama lengkap. Jadi nama orang dengan gelarnya lengkap, lalu dia dari lembaga apa, itu dituliskan. Jadi Profesor Budi Winyarko sebagai ketua lembaga apa misalnya, lembaga penelitian di mana yang telah membantu Anda. Tapi kalimat itu cukup sampai nama lembaga. Tidak perlu penjelasan dia itu membantu apa. Bahkan kalau misalnya Anda mendapatkan dana penelitian, maka harus diberi ucapan terima kasih. Misalnya ditujukan pada Dirjen Pendidikan Tinggi dengan nomor kontrak penelitian itu ketika Anda diberi funding, diberi dana, kan kalau diberi dana itu harus ada tanda terima kontraknya. Nomor sekian, tahun sekian, itu harus tertulis lengkap. Mungkin nanti sambil Anda nanti membuat tugas, Burika akan mencari betul karena seperti apa contohnya ya. Nanti Burika habis ini akan ini kelupaan. Baik. Nah, sekarang setelah ucapan terima kasih jelas ya. Nah, ucapan terima kasih ini
Kalau tidak ada orang lain bagaimana? Tidak ada yang membantu saya. Ya, dicari sampai ketemu dulu. Memang sebaiknya, seidealnya, ucapan terima kasih diberi slot. Diberi slot itu apa? Diberi tempat. Jadi kalau tidak ada ucapan kasih, sebenarnya itu sesuatu yang biasanya dipertanyakan. Ini tulisan tidak mungkin, karena apa? Tidak mungkin seseorang itu bisa bekerja sendiri dalam hal penelitian. Ya. Jadi ini sebenarnya menunjukkan sebuah etika kita menulis. Oke, lalu habis ucapan terima kasih, baru daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa? Dalam sebuah karya tulis, yaitu daftar pustaka atau referensi atau bacaan yang digunakan dalam penulisan laporan atau karya ilmu. Jadi semua pustaka referensinya yang tercantum atau yang dicantumkan dalam tulisan Anda. Bukan yang dibaca. Jadi yang ditulis di sitasi, ditulis di laporan itu, menurut siapa? Tadi kan biasanya menurut Fahrisa dalam tahun 2012. Nah, Fahrisa itu dituliskan dalam daftar pustaka. Tapi kalau Anda hanya membaca buku, Bu, ini saya baca buku ini, lalu saya tuliskan. Sementara tidak ditulis sebagai sitasi atau pustaka, itu maka tidak bisa dimasukkan dalam daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini, pustaka yang harus ditulis, itu harus mengikuti ketentuan penulisan pustaka. Lalu berikutnya, konsisten cara penulisan. Jadi contohnya ini, untuk cara menulis daftar pustaka secara detail, akan berikan minggu depan ya, karena memang jadwalnya minggu depan. Ini daftar pustaka. Jadi bagian akhir dari, bukan bagian akhir ya, tetapi bagian penutup, itu daftar pustaka wajib dituliskan. Dan setelah daftar pustaka baru lampiran. Lampiran itu apa? Lampiran itu bagian akhir dari sebuah makalah. Sering disebut sebagai appendix. Ya, ini dalam bahasa Latinnya. Bagian ini tidak selalu ada dalam setiap makalah. Bergantung kepada kebutuhan penulis. Kalau penulis itu memerlukan lampiran, artinya sesuatu yang perlu untuk dibaca orang lain, tetapi tidak bisa menjadi bagian tulisan, lalu diletakkan di lampiran. Nah, lampiran ini dapat berupa misalnya kuesioner yang digunakan dalam penelitian, lalu data di lapangan, hasil pengolahan data, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan data atau untuk kelancaran penelitian, misalnya foto atau peta dan sebagainya. Ini adalah lampiran. Oke, ada pertanyaan? Sampai di lampiran ini. Verena Luna, ada pertanyaan? Halo? Verena, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum sih. Oke, Nathanael. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Apa lagi ya? Vanessa Hartono. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, baik. Nah, sekarang Bu Rika coba ini ya. Nanti Bu Rika beri waktu untuk membuat, lalu jam 11 nanti Bu Rika akan acak untuk menunjuk hasil tugas ini. Jadi dikirim ke Super Cyber juga, tapi nanti jam 11
supaya ada yang presentasi. Ya, kalau ada yang mau diperbaiki dari hasil presentasi yang sudah dibahas, nanti Brika akan beri waktu untuk upload ulang. Ya. Nah, misalnya tugasnya ada beberapa hasil penelitian. Contoh, ini nanti Brika salah satu soalnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Nah, tujuan penelitiannya tertulisnya seperti ini. Mengetahui karakteristik fisik dan kimia pada produk roti tawar dari substitusi tepung beras. Ini tadi sama dengan yang di atas ya. Karakteristik fisika, hardness atau tingkat kekerasan 20 kilojoule, ini satuannya joule. Kimia, karakteristik kimia, kandungan proteinnya 30 mg per gram. Kalau yang tadi itu nggak ada satuannya. Satuannya diletakkan di atas sini karena satuannya sama. Tapi kalau tidak sama, satuannya bisa di sini ya. Tetapi ini juga bisa taruh di sini. Sehingga di sini tidak perlu. Tetapi boleh. Ya. Sampai di sini. Nah, ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, mengetahui kandungan asam glutamat pada 3 edible seaweed asal laut Indonesia. Hasilnya ini, kadar darah asam glutamat seaweed kering, jenis seaweednya ada Sargassum spesies, kadar asam glutamatnya dalam miligram per 100 gram seaweed ada 29 kurang lebih 1,13, dan Gracilaria ada 16 kurang lebih 0,12 mg per gram per 100 gram vulva spesies seperti ini. Nah, ini tujuannya. Kemudian berikutnya tambah banyak hasilnya. Tujuannya mengetahui suhu optimum ekstraksi asam glutamat pada seaweed asal laut Indonesia. Suhu optimum itu artinya yang bisa menghasilkan kadar asam glutamat tertinggi. Ya. Nah, silakan dibuat kesimpulannya dari hasil ini. Jangan ingat, bukan resume hasil ya, tapi kesimpulan. Oke, bisa dibuat jam 11